Belum menyerah, klub-klub Arab Saudi bakal kejar Bruno Fernandes di tahun 2026 nanti. Sejumlah klub Premier League Manchester United nampaknya harus mempersiapkan diri di tahun 2026 nanti. Sejumlah klub Arab Saudi dilaporkan akan mengincar kembali kapten mereka, Bruno Fernandes. Bruno sudah beberapa tahun terakhir jadi tulang punggung Manchester United. Sang playmaker mencetak banyak sekali gol dan assist dan kerap jadi pembeda bagi Manchester United. Di musim panas kemarin, beberapa klub Saudi Pro League datang untuk menawari Bruno pindah klub. Namun, pemain timnas Portugal itu menolak pindah dan bertahan di MU. Namun, Romano menyebut bahwa klub-klub Arab Saudi itu belum menyerah. Mereka dikabarkan akan mencoba lagi merekrut Bruno di tahun 2026 nanti. Menurut laporan tersebut, klub-klub Saudi Pro League itu masih sangat bernafsu untuk mendatangkan Fernandes di tahun 2026 nanti. Mereka menilai Fernandes punya talenta dan kemampuan di atas rata-rata. Kehadirannya akan membuat lini serang mereka semakin tangguh di tahun depan. Itulah mengapa mereka akan mencoba untuk merayu sang playmaker untuk pindah ke Arab Saudi, di mana mereka akan menyiapkan gaji selangit untuk jasa sang pemain. Romano menyebut bahwa di tahun 2026 nanti, kans tim-tim Arab Saudi untuk mendatangkan Bruno cukup terbuka lebar. Penyebabnya, sang gelandang belum tentu akan bertahan di MU. Ia dikabarkan akan mengevaluasi apakah ia masih ingin bermain untuk Setan Merah di musim 2026-2027 nanti. Sang playmaker juga dikabarkan punya ketertarikan bermain di Arab Saudi. Jadi, jika kondisinya memungkinkan, Bruno bisa berlabuh di Saudi Pro League pada musim depan. Menurut laporan Romano, Manchester United tidak akan membiarkan Bruno pindah ke Arab Saudi. Mereka akan sekuat tenaga mencoba mempertahankan sang pemain karena Bruno dinilai punya peran yang sangat krusial di tim mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan. Data mengejutkan, MU sebenarnya membaik di era Amorim. Masalahnya cuma di finishing. Manchester United kembali menjadi sorotan setelah baru meraih 2 kemenangan di Premier League sejak awal April. Hasil ini membuat banyak pihak menilai Ruben Amorim gagal memberikan dampak instan yang diharapkan. Namun di balik angka-angka yang tampak mengecewakan, ada data yang justru bercerita berbeda. Statistik terbaru menunjukkan bahwa kinerja United sebenarnya tidak mencapai hasil di papan klasemen. Jika diteliti lebih mendalam, permainan tim justru mengalami perkembangan dan kelemahan terbesar justru terletak pada eksekusi para pemain. Hal ini membuat sorotan terhadap Amorim dan formasinya menjadi kurang tepat sasaran. Meski publik cenderung menilai dari hasil akhir, catatan data menampilkan adanya tren positif yang konsisten. United memang kesulitan mencetak gol dan menghindari kebobolan, namun dari sisi dominasi permainan mereka menunjukkan perbaikan yang nyata. Dalam 10 laga terakhir Premier League, hanya Tottenham yang meraih poin lebih sedikit dibandingkan United. Namun United justru mencatat jumlah tembakan terbanyak dibandingkan tim lain di periode yang sama. Dari sisi pertahanan, hanya Manchester City yang menghadapi tembakan lebih sedikit dari mereka. Sayangnya, masalah muncul dalam urusan penyelesaian akhir dan penyelamatan di lini belakang. Pemain United mencetak 7 gol lebih sedikit dari yang seharusnya mereka raih berdasarkan peluang yang tercipta. Mereka juga kebobolan 4 gol lebih banyak dari prediksi statistik. Situasi ini menunjukkan bahwa bukan sistem yang sepenuhnya bermasalah, melainkan kemungkinan para pemain mengeksekusi peluang maupun menghentikan serangan lawan. Menariknya, dominasi United dalam 10 laga tersebut sebenarnya lebih baik dibandingkan 14 tim lain. Jika mereka menuntaskan peluang seefisien tim-tim Premier League lainnya, jumlah poin yang dikoleksi bisa mencapai 2 kali lipat dari 8 poin yang ada sekarang. Beberapa laga memang sempat mempengaruhi keunggulan jumlah pemain seperti saat menghadapi Bournemouth dan Aston Villa. Namun tidak semua tim otomatis mampu mendominasi dengan kondisi serupa sebagaimana terlihat dalam laga Liverpool melawan Newcastle. Artinya, dominasi United bukanlah hal yang semu atau kebetulan. Ada tren positif dalam permainan, meskipun hasil akhir belum sejalan dengan kualitas kinerja mereka. Meski data mendukung kemajuan, taktik Ruben Amorim juga memiliki sisi lemah yang perlu diakui. Sejak dia mengambil alih, United justru mencatat kualitas peluang terburuk di lini depan dan memberi lawan peluang berkualitas tinggi di lini belakang. Kendati begitu, angka ekspektasi gol sudah memperhitungkan faktor kualitas peluang, sehingga secara teori, pemain United tetap bisa mencatat hasil lebih baik. Kombinasi peluang berkualitas rendah dan finishing yang buruk membuat situasi semakin buruk. Jika menilik 30 laga Premier League bersama Amorim, grafik performa United menunjukkan tren menanjak sejak Maret.
Mereka lebih banyak menciptakan peluang berkualitas dibanding lawan, meskipun hasil di papan klasemen masih tertinggal jauh. Pertanyaan utama yang muncul adalah mengapa data ini penting jika pada akhirnya yang dihitung adalah gol? Jawabannya sederhana, dengan sejarah yang membuktikan bahwa tim yang secara konsisten menciptakan lebih banyak peluang berkualitas dan meminimalkan peluang pada lawan akan lebih sering sukses dalam jangka panjang. Memang ketajaman di kotak penalti tetap menjadi faktor penentu utama, namun tim tidak bisa selamanya mengalahkan angka tujuan yang diharapkan, baik secara positif maupun negatif. Pada akhirnya, statistik akan sejajar dengan kenyataan di lapangan. Meski demikian, meski Ruben Amorim belum memberikan hasil yang memuaskan di mata penggemarnya sejak Desember, tanda-tanda perbaikan jelas terlihat. Pertanyaannya hanya, kapan hasil di lapangan akan benar-benar mencerminkan kinerja tersebut? Paul Scholes pernah melontarkan pujian setinggi langit kepada Kobbie Mainoo. Pada Agustus 2024, Scholes berkata bahwa masa depan MU berada di tangan yang tepat dengan potensi besar yang dimiliki Kobbie Mainoo. Ucapan itu seakan menegaskan betapa istimewanya bakat yang dimiliki gelandang muda asal Inggris tersebut. Namun, 12 bulan berselang situasi berubah drastis. Dari pemain yang dianggap sebagai pilar masa depan Manchester United, Mainoo justru lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Pemain yang pernah dipuja karena gol kemenangannya di final Piala FA melawan Manchester City, kini hanya jadi pelengkap dalam laga piala domestik. Kondisi ini tentu memunculkan tanda tanya besar. Apakah karir Mainoo tersendat karena salah pengelolaan, atau ini hanyalah bagian dari perjalanan naik turun seorang pemain muda yang tengah beradaptasi di panggung besar? Perjalanan Mainoo menuju sorotan publik berlangsung begitu cepat. Dari hanya 3 penampilan di musim 2022-2023, ia melonjak menjadi 32 penampilan pada musim berikutnya. Di bawah Erik ten Hag, Mainoo bahkan tampil di lebih dari separuh laga Premier League dan menutup musim dengan status pahlawan berkat golnya ke gawang Manchester City di final Piala FA. Performanya kian bersinar ketika dipercaya membela timnas Inggris di Euro 2024. Gareth Southgate memberinya menit bermain signifikan hingga tampil sebagai starter di final. Meski Inggris akhirnya kalah dari Spanyol, Mainoo sudah menunjukkan ketenangan luar biasa di panggung internasional. Sayangnya, musim 2024-2025 berubah menjadi titik balik pahit. Kedatangan Ruben Amorim membawa filosofi baru yang justru membuat Mainoo terpinggirkan. Kesulitan Mainoo tidak lepas dari sistem yang diterapkan Amorim. Sang manajer tetap setia dengan formasi 3-4-2-1 yang pernah mengantarkannya sukses di Sporting CP. Namun lini tengah dengan hanya 2 pemain jelas menyulitkan gelandang muda seperti Mainoo untuk menemukan ruang. Posisi itu lebih sering diisi kombinasi Casemiro dan Fernandes yang memiliki pengalaman dan status lebih tinggi. Padahal Mainoo punya fleksibilitas untuk dimainkan di berbagai peran, dari gelandang bertahan, box to box, hingga nomor 10. Namun posisi yang paling ideal baginya adalah gelandang bebas nomor 8, peran yang nyaris tidak tersedia di sistem Amorim. Akibatnya, menit bermain Mainoo pun terbatas. Dari 37 penampilannya musim lalu, hanya 23 kali ia menjadi starter dengan rata-rata hanya bermain 56 menit per laga.